La yuriha yahanama yulhida kabasika. Bagi Yesus tak ada perkara yang mustahil. La abu uyusumi takahana mana. Sepatah kata dia kata menjadi fakta. Hajumi, jangan khawatir. Indah mahamu, percaya saja. Akan begini melangkah. Ubah-ubah takkan ada begini. Hidup dengan percaya. Kau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidupmu. Karena engkau ada di sini untuk mengalami Yesus. Engkau dicipta sebagai anak perjanjian. Dan engkau hidup dalam perjanjian. Bukan dengan meterai kertas, tapi dengan darah yang kudus, yaitu darah Yesus yang tertumpah di atas Golgota. Darah ini kuat berbicara dalam rohmu untuk membuktikan engkau se-DNA dengan Tuhan. Engkau segambar serupa dengan Dia. Karena itu jangan engkau menilai dirimu menurut apa yang kau pahami tentang dirimu. Dan jangan engkau mengenali dirimu seperti orang mengenali dirimu. Tapi kenalilah dirimu seperti Tuhan mengenal engkau.
Engkau diciptakan karena Tuhan sudah buat engkau luar biasa. Karena itu engkau bukan orang biasa, engkau orang luar biasa. Engkau penting bagi Yesus, engkau penting bagi kerajaan. Gak peduli orang apa kata tentang kita, yang kita percaya hanya apa yang Tuhan kata tentang kita. Jangan hidup dari apa kata-kata orang tentang kita, tapi hidup dari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Maka engkau akan terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, menang lebih daripada pemenang. Wahya masyikana, Roh Kudus ambil alih dalam nama Yesus. Saya percaya kuasamu dinyatakan hari ini. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap ini ada zaman roh teritorial, lusuh hati-hatinya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah hari ini. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Niat-niat orang coba ingin berbuat jahat atas kami gagalkan dalam nama Yesus. Bahkan kutuk, kebangkrutan, kemiskinan, kegagalan kami tolak dalam nama Yesus. Dalam mengirim pimpinan, dalam program mengelap kami tolak dalam nama Yesus. Kami buka pintu gudang berkat, bercurah berkat Tuhan melimpah, karena Tuhan sudah berikan kunci kerajaan itu atas semua. Jangan suruh Tuhan lagi buka, karena Yesus berkata, aku telah memberikan kunci kepadamu. Engkau diberi kuasa untuk membukanya, karena kunci kerajaan sorga sudah diberikan kepada gerejanya. Gerejanya adalah saudara dan saya. Gerejanya adalah eklesia, kumpulan orang-orang yang hidup di dalam Yesus, orang-orang percaya. Itulah gerejanya. Haleluya. Masuk dalam hadiratnya. Terima kunci. Terima kunci. Terima kunci. Jangan kau lihat pintunya itu seberat ton, seberat 1 ton, 2 ton. Jangan lihat itu. Tapi lihat kuncinya di tangan. Haleluya. Walaupun pintu itu ringan, tapi kau tidak punya kunci, kau nggak bisa buka. Tapi sekalipun pintu itu besar berat, asal ada kuncinya saudara, kau bisa buka. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Haleluya. 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 Ada seseorang yang merasa tertekan, berbeban berat, banyak pergumulan, banyak tantangan. Hari ini aku katakan kepadamu, kunci itu sudah diberikan kepadamu. Engkau yang akan membukanya. Engkau yang akan membukanya. Haleluya, 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 haleluya. Terus dalam hadirat, terus dengar suaranya, terus fokus kepada kerajaan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bisa tutup sumur yang satu, tapi Yesus buka 5 sumur buat saudara. Haleluya. Mereka bisa tutup 1 keran, tapi Yesus bisa buka ribuan keran buat saudara. Karena itu gak usah gentar, gak usah takut hari esok. Karena di dalam Yesus kita sudah hidup di hari esok. Kita tidak bisa mati, karena kita manusia roh. Karena manusia itu adalah roh. Kita hidup kekal bersama Yesus di dalam kerajaannya. Aku bicara hal-hal yang roh, kau juga harus menerima dengan hal-hal yang roh. Urapi lidahmu bibir hambamu Tuhan, jadi berkat bagi mereka. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Semangat, sukacita. Haleluya. Dan suara-suara yang mulia. Haleluya. Haleluya. Siapa suruh berhenti? Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Yohanes 6:63, Yesus berkata, perkataan-perkataan itu adalah roh dan hidup. Sebenarnya waktu Yesus mengucapkan kata-kata ini, Yesus sedang membidik orang luar yang tidak percaya dengan dia, dan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Karena murid-muridnya berpikir bahwa Yesus ini ya samalah dengan nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain juga bisa buat mujizat. Elia pernah juga bangkitkan orang mati. Dan nabi-nabi yang lain pernah buat mujizat. Musa pernah membelah laut Tebrau dengan tongkat. Dan banyak lagi nabi-nabi yang lain membuat mujizat. Sehingga murid-muridnya tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Itu sebabnya Yesus berkata di Kaisaria Filipi waktu mereka beristirahat, menurut kamu siapa saya? Muridnya yang berkata, kau adalah Elia. Ada yang berkata, kau Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata, engkau adalah salah seorang dari nabi, atau Yeremia, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi jawaban itu semuanya tidak memuaskan hati Yesus. Yesus ulangi sekali lagi, menurut kalian siapa saya? Bangkit Petrus dan berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Akhir-akhir ini saudara, banyak gereja Tuhan, bahkan orang-orang yang melayani di mimbar tidak mengenal Yesus dengan benar, tidak mengenal Yesus secara akurat. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, dialah Tuhan Allah yang esa, yang datang ke muka bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2:6-8. Dia Allah, tapi membatasi dirinya dalam kurun waktu tertentu untuk tidak selalu menunjukkan kealahannya, supaya orang-orang berdosa pada zaman itu boleh berhubungan dengan dia. Dalam dia membatasi dirinya, kealahannya tetap Allah. Makanya Yohanes 14, Filipus bertanya, jangan omong Bapa terus, tunjukkan Bapa itu kepada aku. Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama aku, engkau tidak kenal aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena Bapa dan aku adalah satu. Berarti Bapa dan Yesus bukan dua. Bapa dan Yesus adalah satu. Allahku Esa. Kupanggil dia Bapa. Dia punya nama. Namanya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Mengenal Tuhan Yesus dengan benar, secara akurat, ini akan membuat kita tidak tersesat dan tidak gampang murtad seperti mualaf-mualaf. Mereka murtad. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saya prihatin sekali karena ini terjadi di Indonesia. Namun saya mau imbangi. Dengan cara apa? Saya pun memurtadkan mereka satu persatu supaya ada keseimbangan. Tapi yang saya doakan, yang saya rindukan, janganlah ada orang Kristen yang sampai murtad. Karena tidak ada di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia selain ada satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, dialah nama yang paling tinggi di atas segala semua nama. Silakan orang bicara Tuhan, bicara Allah, bicara dalam bahasa apapun, Ibrani, Yunani, Aramik, Arab, Inggris, dan seterusnya. Tapi yang sederhana saya mau sampaikan buat saudara, Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena Yesus nama di atas segala nama, kita tidak perlu takut dengan nama-nama apapun di muka bumi ini. Oh Pak, tapi itu nama Tuhan kata dia. Silakan. Oh Pak, tapi itu katanya nama Allah. Silakan. Tapi Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Saya berusaha tidak menjelaskan secara detail
Bukan karena saya tidak mau menjelaskannya, tapi kalau kita buat seminar saya akan jelaskan. Karena ini nanti bagi orang-orang tertentu ini polemik bagi dia. Karena apa? Karena ini akan ditonton semua orang, bukan hanya Kristen, Islam, Katolik, Kristen, ada yang Pentakosta, ada Pantekosta, ada juga yang GBI, ada juga yang Gebis, macam-macam gereja. Tapi saya datang bukan atas nama denominasi, saya datang atas nama Yesus. Saya datang atas nama kerajaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Saya tidak akan pernah mau beritakan yang lain. Hanya satu yang saya harus beritakan: Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Sekali waktu Petrus pergi ke bait Allah di Kisah Rasul, dia lihat seorang pengemis yang lumpuh. Saudara, pengemis itu berkata, bagi uang kepada saya. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Seharusnya Petrus berkata, uang tidak ada padaku, karena yang dia minta bukan emas, yang dia minta bukan perak. Kalau ada pengemis di pinggir jalan, bagi emas dong Pak, bagi perak dong Pak, lah pasti Anda langsung marah. Dasar lu nggak tahu diri. Haleluya. Anak kandung kita aja belum tentu minta emas, masa pengemis minta emas? Pasti dia minta uang. Tapi Petrus dengan hikmat, emas dan perak tidak ada pada. Kenapa? Karena setiap orang ke bait Allah pasti bawa uang. Alkitab katakan, jangan kau dengan tangan hampa ke rumah Tuhan. Amen. Haleluya. Saya ajar anak-anak saya semua, kalau kasih kolektif yang kecil itu harus 20.000. Yang sudah besar kayak istri saya 50.000. Kalau saya paling kecil 50.000, harus 100.000. Artinya berarti Petrus punya uang, tapi dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang dari Nazaret. Berjalanlah. Orang itu pun berjalan. Haleluya. Petrus tahu betul kebutuhan gereja. Petrus tahu betul kebutuhan orang lumpuh ini. Sebenarnya dia hanya berpikir saja, kalau aku dapat uang, aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa berkontrakan, dan itu dan ini dan ini. Tapi Petrus mau beri yang lebih. Petrus mau berikan yang lebih dari situ. Yang dia butuhkan sebenarnya bukan uang, bukan emas, bukan perak, dan juga bukan berjalan. Yang dia butuhkan adalah Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Tetapi saudara, kenapa orang lumpuh ini berjalan? Karena bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Jadi kalau kau datang kemari dengan kondisi lumpuh, buta dan seterusnya, tapi kau datang untuk bisa jalan, untuk bisa lihat, engkau tidak akan alaminya. Tapi kalau kau datang, kau haus akan Yesus, lapar akan Yesus, engkau akan alami banyak mujizat. Karena nama itulah, nama di atas segala nama, si pembuat mujizat itu. Haleluya. Karena nama itulah aku ada di tempat ini. Karena nama itulah aku bisa menikah dengan istriku. Karena nama itulah aku punya anak 5. Karena nama itulah aku tidak kekurangan. Karena nama itulah hidupku berkelimpahan. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Padahal dia waktu bicara itu bukan kepada orang mati, dia bicara itu kepada orang yang sehat. Seandainya aku ketemu ibu ini kondisi sehat, saya katakan kepada ibu ini, Bu, aku datang memberikan hidup. Ibu ini akan berkata, untuk apa hidup? Gua udah hidup. Haleluya. Tapi inilah pola pikir ilahi, inilah pikiran Kristus yang mau merombak seluruh pikiran-pikiran manusia yang keliru. Itu sebab dia katakan, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Haleluya. Kenapa?
Kalau rumahmu yang diberkati dengan kelimpahan, kau pindah rumah, maka di sana nggak ada kelimpahan. Kalau yang diberkati tanahmu, kau jual tanah itu beli tanah lain, kau tidak hidup berkelimpahan. Tapi kalau yang diberkati adalah hidupmu, kemanapun kau pindah, kau akan tetap berkelimpahan. Haleluya. Saya tahu ada pertanyaan, tentu harus saya jawab. Tentunya kita pindah karena Tuhan yang membawa kita. Haleluya. Saudara, kurang lebih sebulan setengah yang lalu saya ada di Pahuman. Saya nginap di sebuah hotel atau losmen, dan pagi-pagi saya lari pagi, saya lihat ada sebuah gereja GBI Betani Rayon Pahuman, begitu kurang lebih, di bawah kepemimpinan Pak Niko. Gereja itu sangat besar sekali, masuk Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saya lihat sama anak saya, dan saya lihat ada mobil Pajero yang baru. Saya katakan ini pendeta luar biasa. Di tengah desa seperti ini, dia bisa punya mobil seperti ini. Coba kita main ke sana. Kami datang ke sana. Ternyata pendeta ini sedang ngomong di teras rumahnya dengan seorang bapak. Terus kami bicara-bicara. Waktu saya bicara, pendeta ini biasa-biasa saja. Sepertinya saya dianggapnya ini penginjil-penginjil biasalah, seperti yang lain, Saya bisa merasakan dari ekspresi wajahnya, dari tanggapan-tanggapan dia. Tapi 7 menit saya bicara, seorang bapak tua tadi, dia berkata, nggak mungkin. Kenapa Pak? Umur dia kurang lebih ada 70 tahun. Nggak mungkin. Ada apa Pak? Masa bapak yang ku tonton di YouTube itu betul kan? Betul, yang sering ke Palembang, ke Sumatera Utara, ke mana-mana, ke Aceh. Ya, betul. Langsung dia nangis. Dia menangis. Saya sudah rindu ingin berjumpa dengan Bapak. Puji Tuhan, hari ini saya bisa ketemu dengan Bapak. Dan setelah itu apa yang terjadi? Langsung respon gembala ini. Istrinya langsung disuruh buat makanan macam-macam dan macam-macam segala macam. Wah, langsung respon. Akhirnya dia bilang, Pak, bisa buat KKR hari ini di sini? Nggak bisa, saya sudah ada jadwal di tempat lain. Kalau lain waktu boleh. Akhirnya lain waktu memang saya datang di situ karena memang saudara itu, beliau itu minta. Saudara, kira-kira ngomong beberapa menit saja, dia pergi ke mobil si bapak tua tadi. Dia buka itu mobil Pajero. Ternyata bukan mobil gembala itu, mobil seorang tua ini. Dan dia datang ke saya menyerahkan amplop dengan begitu hormat. Saya tidak merendahkan, tetapi saya semoga ada semoganya salah ya. Karena itu dia bilang ini bisa menjadi dana biaya untuk pelayanan Bapak. Oh ya, terima kasih. Saya biasa saja jawabnya. Karena saya tahu betul harta saya bukan itu. Harta saya Yesus. Haleluya. Dengan sorak-sorai buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saudara, sampai hari mau pulang pun kami disuruh mampir ke rumahnya. Setelah bicara-bicara, baru ketahuan yang membangun gereja itu uang bapak ini sepenuhnya 1 miliar lebih. Tidak ada sepeser pun uang orang lain. Jadi gereja itu dibangun tidak ada jemaat. Tetapi setelah dibangun jemaatnya banyak. Kurang lebih 200-an lebih lah. Entah kenapa seperti itu, saya nggak perlu bahas. Intinya saudara, itu gereja yang bangun adalah bapak tua tadi. Itu sebabnya ketika bapak tua tadi hormat, pendetanya pun ikut hormat. Saya harap Anda paham maksud saya. Pendeta tidak boleh takut dengan orang kaya. Hamba Tuhan tidak boleh takut dengan pejabat. Tadi kami diajak oleh orang Polresta makan di restoran, makan sesuka-sukanya. Anak saya ambil aja apa. Ya namanya anak saya, kalau diajak bebas gitu ya habislah semua kan. Haleluya.
Haleluya. Udah makan steak, makan lagi itu, makan lagi ini. Kalau saya nggak suka makan steak karena keras. Iya, itu hanya bisa buat tusuk bola biliar. Saudara, saya mau Anda tetap santai tapi serius. Anda tahu, saya jadi dihormati yang luar biasa sama Bapak ini, si pendeta, si gembala ini. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan kepada saudara, seorang hamba Tuhan tidak boleh takut dengan manusia. Seorang hamba Tuhan hanya takut dengan Tuhan Yesus saja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan merasakan. Haleluya. Itu sebabnya tadi waktu kita makan rame gitu, mereka yang udah pangkat-pangkat tinggi, karena memang umurnya di bawah saya panggil nama-nama saja. Karena apa? Bukan karena saya tidak menghormati. Saya mau tunjukkan bahwa saya tidak takut dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun. Saya hanya takut kepada Yesus. Dialah Tuhan Allahku yang melindungi, menjagai dan memberkati hidupku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Gereja harus berubah. Haleluya. Gereja harus meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh berdebat tentang nama Allah. Tidak boleh berdebat tentang nama Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau berdoa harus diselesaikan dengan nama Yesus. Dan ketika kau ngusir setan, nggak boleh pakai nama yang lain. Tidak boleh pakai nama Allah apapun, kecuali pakai nama Yesus. Berkali-kali saya mendoakan orang kerasukan setan, sampai ada keluar silet, keluar lintah, saya hanya pakai nama Yesus. Haleluya. 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 Nama ini yang harus ditinggikan dalam hidupmu setiap saat, setiap waktu. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, ketika Anda memang punya waktu yang begitu sibuk, tidak ada untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan 1 jam, 2 jam, 3 jam, karena satu dan lain hal, Anda di motor pun asal Yesus, 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 Yesus. Saya yakin setan gemetar, iblis gemetar. Haleluya, haleluya. Sekali waktu saya naik mobil dan berhenti di lampu merah Pasar Senen, dan waktu itu datang seorang anak muda bawa senjata tajam, dan dia berkata, dompet. Saya bilang, Yesus, dompet, Yesus. Dia lari pontang panting, saudara. Haleluya. Hanya nama ini yang membuat saya berani. Kalau nama ini tidak ada, saya tidak akan berani buat apa-apa. Haleluya. Jangan Anda pikir saya begini ya, hidupnya senang-senang aja dan aman. Itu saya bisa senang, bisa sukacita, karena saya tidak punya hidup lagi. Kalau saya masih punya hidup, pasti saya takut. Sekali waktu saya dan anak-anak saya ke Roxy Mas untuk membelikan handphone mereka, dan saya ketemu seorang bapak dan temannya, jenggotnya segini tak berkumis, berjenggot tapi tak berkumis. Haleluya. Celananya kuntung segini. Haleluya. Dia bilang, lu bisa, wih, darah Yesus. Iya, kenapa? Ada apa? Darah Yesus, ada apa? Bukan, saya ini murid Ustadz Yahya Walu. Terus kenapa? Enggak sih, katanya. Haleluya. 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 Tapi memang kadang di sisi lain, di pihak lain, saya ketemu di airport, tiba-tiba dibayari orang makan saya. Lah, saya bilang, saya bayar, apa itu? Saya salami, Pak, kenapa Bapak bayar? Saya sudah diberkati lewat khotbah-khotbah Bapak. Wah, dahsyat luar biasa. Haleluya. Kalau kita mau mati, maka kita akan melihat kita hidup. Tapi kalau kita mau hidup, kau akan lihat kau akan mati.
Oleh sebab itu, hiduplah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Haleluya. Saudara Bapak sekalian, jadi orang tidak bisa mengenal nama ini, sehingga terus jadi perdebatan di sosmed sekarang ini. Tapi saya bisa menjaga diri untuk persatuan gereja-gereja, sehingga saya mau kasih jalan tengah buat saudara. Kenapa? Kalau kau nggak mengenal nama ini yang membuat orang banyak murtad. Kenapa? Anda boleh lihat semua YouTube orang-orang yang murtad, khususnya mualaf. Ada satu lagi itu, kalau nggak salah buru manurung atau buru apa. Dia artis tapi memang nggak terkenal banget. Waktu saya lihat di YouTube, dia katakan dia murtad karena konsep ketuhanannya orang Kristen itu kacau. 3113. Jadi dia murtad. Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita Markus 12 ayat 29. Dengarlah, hai orang Israel, Allah yang kita sembah itu Tuhan yang esa. Haleluya. 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 Terus bagaimana dengan Yesus ini? Yesus, saudara, Alkitab jelas bilang Filipi 2:6, walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Haleluya. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia tetap Allah. Dia adalah Allah seutuhnya, dia adalah manusia seutuhnya pada waktu dia datang ke bumi. Ada ustadz bilang saya, mana mungkin bisa? Saya tanya sama dia, apakah Allah Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa? Iya, Maha Kuasa. Papa kok bilang Allah? Iya. Saudara, tulisannya sebenarnya sama. Di Al-Quran juga dalam terjemahan sama. A-L-L-A-H. Terus kenapa mereka bilang Allah? Kok bilang Allah? Karena kau udah makan daging babi, jadi susah. Haleluya. Jadi Allah, ya saudara, Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Ustaz ini bilang mana mungkin? Kenapa dia nggak jadi kerbau? Kenapa dia nggak mau jadi kerbau? Saudara, kerbau tidak punya dosa, kambing tidak punya dosa, kucing jangan kau pukuli walaupun makan ikanmu tanpa permisi. Itu tidak punya dosa. Haleluya. Yang punya dosa itu hanya manusia. Itu sebabnya Yesus, Allah, harus datang ke muka bumi dan memperkenalkan dirinya, namanya adalah Yesus, supaya semua manusia berdosa diselamatkan. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya Allah itu datang ke muka bumi ini supaya kita berpikir simpel. Tapi kadang-kadang orang berpikir terlalu ribet. Yohanes 5, ya nih Yohanes 5, mulai 20 sampai 30. Bapa lebih besar daripada anak. Haleluya. Terus lihat nih. Ayat ini. Matius berapa? 24 ayat 36. Ya, kalau agak-agak ragu saya ini ya. Haleluya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu, malaikat di surga pun tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Oh, lihat nih. Berarti Bapa lain, Yesus lain. Tapi mereka tidak terpisahkan, tapi tidak bisa dikatakan satu. Ribet, ruwet. Akhirnya banyak orang murtad. Sebenarnya saudara, Yesus sebagai anak manusia dia membatasi dirinya. Dia tidak mau, dia tidak mau kasih tahu, bukan dia tidak tahu. Dia membatasi dirinya. Haleluya. Haleluya. Bukan dia nggak tahu. Seandainya waktu itu dikasih tahu, apa jadinya? Kiamat itu adalah tanggal 5 bulan 7 tahun ini 2000 berapa ini? Tahun
3000 misalnya, atau tahun 2025 misalnya. Kira-kira apa yang terjadi sekarang? Haleluya. Jadi bukan dia nggak tahu, dia Tuhan Allah, dia pasti tahu. Tidak semua yang kita tahu harus kita kasih tahu. Haleluya. Ada orang nggak tahu, so tahu kasih tahu, padahal nggak tahu. Tapi orang bijak, tidak semua yang kita tahu harus kita kasih tahu. Itu sebabnya Yesus berkata, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Haleluya. Tapi orang yang nggak mengerti, salah paham dengan kata-kata Yesus. Anda harus baca Yohanes 17 ayat 6 ayat 26. Bapa, namamu yang engkau berikan kepadaku, namamu, ya, bukan ada pendeta bilang Yesus diberi nama, bukan. Kalau kita baca Lukas 2 memang seolah-olah begitu. Matius seolah-olah Maria memberi nama karena malaikat bilang beri nama dia Yesus. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, Bapa, namamu yang kau berikan kepadaku. Haleluya. Haleluya. Itu yang kuberitakan kepada mereka. Jadi Bapa bukan memberi nama, tapi Bapa itu sendiri, nama dia itu sendiri. Saya akan baca kalau Anda nggak percaya. Haleluya. Di dalam Yohanes 17. Haleluya. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu. Yesus nggak pernah bilang Tuhan itu ini, Tuhan itu ini namanya, itu namanya nggak pernah. Dia hanya bilang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan akulah jalan kehidupan. Haleluya. Akulah pokok anggur, akulah air hidup. Aku dan aku. Dia nggak pernah berkata nama Tuhan itu A, B, C, D. Kenapa? Karena dia sudah bilang, aku telah menyatakan namamu. Loh, terus yang dinyatakan siapa? Nama siapa? Ya dia, nama Yesus itu. Jadi saudara harus tahu, Yesus itu bukan huruf Y-E-S-U-S. Bukan. Itu pribadi. Kalau sabar itu huruf. Ada seorang ibu hamil, karena anak-anaknya yang 3 ini nakal. Dia pingin anaknya ini jadi orang baik yang sabar. Jadi dia kasihlah nama anak ini Sabar waktu dia melahirkan. Tapi bandanya bukan main. Itu karena huruf. Yesus itu bukan huruf. Yesus itu pribadi yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar luar biasa. Kalau nama ini sampai direndahkan, nama ini tidak terus ditinggikan di muka bumi ini, saya percaya tidak lama lagi gereja akan habis. Itu sebabnya Alkitab bilang di Yohanes 12 ayat 32. Kalau saya agak-agak ini saya akan baca Yohanes 12. Tapi kalau saya tahu pasti di situ saya nggak baca. Haleluya. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus bilang kalau aku terus kau tinggikan di muka bumi, jangan nama-nama yang lain, hanya aku. Tidak usah berdebat doktrin dogma, tidak usah berdebat Tertullianus, Konstantin dan segala macam. Namaku. Saya yakin ada banyak orang di sini yang tidak paham, tapi yang sudah sekolah nanti tanyakan pendetamu saja. Perdebatan ini saya bukan bicara hanya buat saudara, teman-temanku yang di Singapura, yang di Malaysia, yang dimanapun saudara. Stop berdebat, tinggikan nama Yesus, maka dia akan tarik semua orang datang kepadanya. Firman-Nya dikenapi Filipi 2, setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dia adalah Tuhan. Haleluya. Saya sudah praktekkan dimanapun saya khotbah, termasuk pernah di gereja Katolik. Asal terus Yesus. Semua jemaat rohnya menyala. Ini membuktikan bahwa ini bukan huruf. Ini adalah pribadi Allah sendiri. Haleluya.
Itu sebabnya kalau Anda baca Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Yang ada. Ada orang bilang yang awal dan yang akhir. Itu dalam konteks yang berbeda menurut saya. Saya nggak jelaskan, nanti terlalu ribet Anda. Tetapi saya mau jelaskan. Bagi saya lebih tepat Alfa dan Omega ada. Kalau aku yang awal, aku yang akhir, itu dari sisi kemanusiaan. Kalau aku ada. Dia tak berawal dan tak berakhir. Karena dia Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bagaimana mungkin dia ada awal dan ada akhir? Dia Alfa dan Omega, tak berawal, tak berakhir. Itulah Yesus Tuhan Allah kita. Saya mau tegas hari ini kepada semua Anda yang ada di sini. Semua orang yang punya Tuhan, yang punya Allah, sekali waktu Allahnya akan berakhir, Tuhannya akan berakhir. Tetapi Yesus Kristus, dia Alfa dan Omega, tak berawal, tak berakhir. Haleluya. Hari ini cinta Yesus dengan segenap hati, kasihi Dia dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Bukan mudah saudara kami datang kemari, 12 jam lebih kami harus jalani perjalanan itu. Dan bukan saya sendiri, saya bawa anak-anak kecil. Zaman sekarang zaman corona, di kapal itu entah berapa ribu orang yang sudah nyebrang. Haleluya, haleluya. Di hotel itu pun tahu udah berapa orang yang pernah tinggal di situ. Tadi malam tak siapa yang di situ. Ini zaman corona. Tapi kenapa saya lakukan ini? Saya tahu betul Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Keluarga kami sehat walafiat semua. Luar biasa. Tidak ada yang bengek-bengek, asma-asma. Nggak ada. Haleluya. Saya pernah khotbah di Irian Jaya di Sorong. Pertama kali saya menyelesaikan sekolah teologi saya langsung ke Sorong karena Tuhan yang perintahkan. Saya tidak ada kenal orang di sana, dan saya naik angkot. Saya injili ibu yang di kiri, dia nolak, dia bilang saya agama lain. Yang di kanan juga demikian. Yang di tengah saya injili, dia katakan saya pendeta. Jadi saya pernah menginjili seorang pendeta di Sorong. Syarat dia masih hidup dan dia dengar YouTube ini. Karena ini kisahnya sudah belasan tahun ya. Sebelum saya nikah bahkan. Saudara, saya cerita bagaimana saya mengalami Tuhan. Akhirnya langsung dibawa ke gereja. Gerejanya namanya Sidang Jemaat Allah. Disuruh saya khotbah besok langsung. Karena waktu itu hari Sabtu. Saya dulu naik Dobon Solo. Dulu Dobon Solo nama kapalnya. Sekarang nggak apa namanya, nggak tahu. Dulu Dobon Solo ya, yang terkenal ya. Kalau saya nggak salah. Itu saudara, sampai Sorong itu kira-kira 5 hari 5 malam. Kalau sampai ke Papuanya, maksudnya dulu kan Papua itu satu. Sekarang ada Papua Barat, ada Papua. Jadi dulu satu. Kalau sampai ke Papua yang sekarang ini, maksudnya Papua yang apa itu namanya? Yang penting Papua lah ya. Nah, itu bisa 6 hari 6 malam. Dan saya itu bukan di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya di bisnis, di ekonomi. Jadi tidurnya itu kayak ikan bandeng aja gitu. Kalau makan itu kayak di penjara, kita antri. Haleluya. Tapi saya tahu Tuhan yang suruh saya ke sana. Saya nggak kenal pendeta, saya hanya kenal Yesus. Makanya waktu saya bilang sama pendeta ini, apakah Bapak sudah kenal Yesus? Saya pendeta, kaget. Kenapa kamu kemarin? Saya cerita. Akhirnya dibawa ke gerejanya besok. Apalagi orang Irian senang banget dengan kesaksian. Bilang penting gak usah ada khotbah, saksi terus. Senang. Karena bagi mereka itu sudah biasa ini firman ini. Tetapi bagaimana orang itu bisa mengalami firman itu? Makanya mereka senang banget dengar kesaksian. Wah. Akhirnya saudara, saya diperkenalkan kepada majelis daerahnya. Akhirnya dibuat KKR. Ada 9 gereja bersatu, ada 1000 orang lebih yang hadir. Hari pertama sampai 21 hari saya berturut-turut khotbah dari satu gereja ke gereja lain, tapi orangnya itu terus. Karena semua minta.
Kami nggak mau kalau hanya di gereja Bapak. Saya masih ingat Tom Buku nama Bapak itu, orang Manado, ketua majelisnya, ketua MD-nya lah kalau istilah sekarang. Saya kurang berorganisasi ini, saya kurang paham kan. Haleluya. Jadi, saudara, kenapa Bapak nggak paham? Memang saya malas ngurusinnya. Saya mau sama Yesus saja. Itu menurut saya lebih bermanfaat bagi hidupku. Makanya hidupku sukacita terus. Haleluya. Haleluya. Karena yang kulihat bukan gerejamu, yang kulihat Yesus ada dalam hidupmu. Maka itu yang membuat aku sukacita. Haleluya. Saudara, itu hari pertama, hari kedua di gereja ketua majelisnya. Besok pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi. Dan yang luar biasanya, waktu itu saudara, saya pergi ke pasar, dikasih brosur sama orang pasar. Pak, hadiri KKR ini Pak. Hadiri KKR tanggal sekian, jam sekian, yang khotbah dari Surabaya. Dulu saya tinggal di Surabaya. Pendeta Risuri Lubis. Padahal saya nggak ada pendeta, nggak ada apa-apa, nggak punya surat apa-apa pun. Haleluya. Jadi ketika Yesus nyata dalam hidupmu, orang tidak tanya legalitasmu, orang hanya lihat Yesus hidup dalam dirimu. 21 hari saya khotbah berturut-turut di 9 pendeta. Sayang waktu itu belum ada YouTube. 9 gembala. Paling muda gembalanya umur 55 tahun, saya waktu itu umur 32 tahun kurang lebih. Haleluya. Dan setelah hari keempat suara saya mau serak-serak becek. Dan gereja mulai protes. Besok Bapak itu harus tempat kami. Mau nggak ada suaranya pun biar aja. Wah. Saya bilang pada Pak Tom Buku, saya tinggal di Pastori. Dulu kan kurang ada istilah hotel-hotel begitu ya zaman itu ya. Bukan kurang ada, hotel ada, duitnya nggak ada gitu. Jadi saudara percuma banyak hotel di sini kalau nggak ada duit. Nah, betul ya. Jadi saya bilang sama Pak Tom Buku, tenang, karena Yesus yang ngutus saya, semua ini saya selesaikan dengan maksimal. Tapi tetap Pak, ini minum air jeruk ya, boleh sih. Minum air jeruk, minum macam-macam. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, tambah latang. Bah, 21 hari berturut-turut. Sorry, saya hanya ingin menyampaikan apa yang Bapak ini katakan, Pak Tom Buku ini. Kami sudah pernah undang Gilbert di sini, khotbah ke beberapa tempat di lapangan. Tapi kami melihat hari ketiga intonasi bahasanya sudah mulai lemah. Tetapi bukan berarti khotbahnya nggak bagus, bukan itu masalahnya. Tapi Bapak hebat. 21 hari berturut-turut bukan khotbah begini kalau KKR begitu. Saudara-saudara, Yesus ada di tengah saudara, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Bahwa bagi dia tidak usah bangkit laku dalam Kristus, maka kau hidup, kau bilang haleluya. Itu sampai 1,5 jam setiap hari 2 jam. Energi yang dikeluarkan bukan nggak banyak saudara. Itu sebabnya mereka berkata, Bapaklah orang pertama kali yang saya tahu selama saya hidup 21 hari berturut-turut khotbah dengan gaya ini yang begitu energik, dengan suara yang begitu lantang. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Kenapa? Karena saya ingin meninggikan Yesus. Ingin meninggikan Yesus. Itu sebabnya sorry kalau saya mau berkata menurut banyak orang berlebihan. Saya tidak takut tidak punya apa-apa. Saya takut kalau saya nggak punya Yesus. Haleluya. Dan saya bisa hidup tanpa siapa-siapa, tapi saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Haleluya. Haleluya. Ketika saya khotbah di Serang, ada seorang pendeta memperdebatkan ini. Bapak bisa hidup tanpa siapa-siapa? Bisa. Loh, sekarang Bapak hidup, siapa yang pernah kasih amplop? Apa Tuhan ngasih jatuh dari langit? Makanya otaknya dodol. Pendeta-pendeta seperti ini harus dimasukkan peti es. Saya yakin dia dengar ini, cuma saya gak sebut nama. Saya bisa hidup tanpa siapapun. Saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Oh, saya mau kasih contoh logika rohnya, gampang, sederhana. Oke. Sekarang nggak ada manusia, semua nggak ada. Terus Yesus bilang,
Jadi nasi jadi, betul nggak? Jadi ikan lele jadi, ikan bandeng jadi, sambal terasi nggak apa lagi ulang lagi langsung jadi. Jadi Yesus kalau bilang jadi nggak proses dulu, nggak metik cabenya dulu di ladang, terus kasih garam, nggak, langsung jadi. Yang haleluya cuma satu karena yang lain bingung. Karena Anda hidup berdasarkan realita. Anda harus hidup berdasarkan fakta, berdasarkan firman. Firman yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Makanya sebenarnya tidak ada manusia itu yang harusnya khawatir. Saya bicara konteks anak Tuhan. Nggak ada harusnya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang mengkhawatirkan dirinya. Kenapa? Saya akan jelaskan. Orang yang paling bodoh adalah orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Itu maksud saya. Saudara, makanya walaupun tadi saya diparkirin, saya nggak sembarang percaya aja. Saya juga lihat ke belakang. Pernah saya diparkir, mundur, kena krek, kena Pak ya, iya, udah, gitu dong. Nggak dibilang berapa bayarannya kira-kira Pak, 1 juta, 2 juta untuk perbaiki, nggak, gitu, kena Pak ya, iya maaf ya, udah. Makanya walaupun dibilang mundur, saya tetap buka kaca, saya lihat juga. Kenapa? Saya bisa khawatir seperti itu. Itu karena milikku. Ini ibu-ibu ini nggak pulang tengah malam juga saya nggak peduli, nggak pikirin. Bukan milik saya. Tapi kalau istri saya nggak ada jam 9 malam, kemana dia? Itu karena milik saya. Hanya orang yang bodoh, yang paling bodoh, yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Hidupmu bukan punyamu, hidupmu bukan milikmu. Hidupmu itu milik Yesus. Yesuslah yang harusnya khawatir kalau khawatir. Masa Anda bilang, aku khawatir ya, kenapa? Kayaknya ini perusahaan pabrik jarum ini kayaknya mau bangkrut, aku khawatir. Emang ibu keluarganya enggak? Terus apa? Ya khawatir aja lah. Pemiliknya yang khawatir. Aku tidak pernah khawatir. Haleluya. Supaya jelas, maaf ya, maaf Tuhan Yesus, biar mereka paham. Kalaupun khawatir, ya harus dia pemiliknya yang khawatir. Tapi Yesus mana mungkin khawatir, orang asal dia batu aja jadi. Waktu saya khotbah di Labura bilang begitu, Labuan Batu bagian utara. Besoknya mereka datang hotel 3 pendeta. Kami semalaman itu membahas khotbah Bapak. Salah satunya yang Bapak bilang, ngapain kita khawatir kalau Tuhan batu semua jadi? Tapi masalahnya gimana Pak? Kita buat Tuhan itu batu. Itu. Ini yang harus kau hidupi. Berikan sore buat Yesus. Dulu hidup saya susah sekali. Susah sekali. Haleluya. Sampai istri saya kami pernah makan, tidak ada ikan. Betul, hanya nasi putih. Karena saya suruh dia berhenti kerja hanya melayani. Makan apa kita nanti? Makan nasi, makan ikan, makan itu. Sekali waktu betul, nggak ada ikan, hanya nasi putih. Haleluya. Dia bilang apa? Ini gara-gara kau suruh saya berhenti kerja jadi begini kan? Itu istri saya ada. Karena anak saya agak rewel dia di mobil. Sorry maaf. Saya bilang, kau nggak lihat, aku lihat itu ada. Mana itu? Mana itu? Untung waktu itu belum ada corona. Kalau ada corona langsung masih begini deh. Ya panasnya berapa kan begitu kan? Udah ada itu, kau nggak lihat. Masalahnya bukan ada atau nggak ada, masalahnya lihat atau tidak lihat. Sekarang bapak yang di ujung sono bisa dia nggak lihat saya, betul nggak? Coba bapak pejam, nggak lihat dia. Haleluya. Bukan berarti gua nggak ada di sini, yang lain bisa lihat, dia aja nggak lihat. Haleluya. Dia bilang kok nggak lihat, aku lihat. Tidak semua yang ada itu terlihat, tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Sekarang siapa yang bisa mengulangi ucapan saya yang tadi itu, saya kasih hadiah 100.000 lebih. Nih, saya kasih. Haleluya. Siapa? Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Itu kalau orang paham dalam. Haleluya. Akhirnya saya bilang, ambil cuci tangan, dalam nama Yesus. Langsung saudara ada ibu-ibu ketok pintu, bawa baskom kecil. Pak saya nggak bisa tenang Pak, lagi masak, ingat Bapak terus katanya. Lah, haleluya. Ibu-ibu yang tepuk tangan, bapak-bapak kurang paham.
Karena ibu-ibu itu hatinya itu lebih sensi, lebih gampang dia memahami. Haleluya. Saudara, jadi ibu itu pergi, langsung saya bilang kita doa dalam nama Yesus. 5 potong ikan mas diarsik. Haleluya. Saya bilang dahsyat Tuhan kita kan? Dahsyat kan? Haleluya. Terus gembala dia kan dulu pelayanan di Betani, nawarin saya untuk menggembalakan di salah satu gereja. Ini saya nggak tahu banyak cucukan apa pernah diminum orang, saya nggak peduli minumannya. Hah? Iya bang, walaupun udah diminum nggak apa-apa. Saya sering kali minum bekas orang, nggak percaya. Isi saya bilang, Pak katanya ini ikan udah 2 hari agak bau, mari ku makan aja, sehat terus. Tanya anak saya nggak peduli yang begitu-begitu. Yang penting saya bisa menikmati Yesus, itu ada yang saya. Haleluya. Memang mungkin kalau orang lihat saya berdiri begini kurang yakin. Nggak ada. Haleluya. Yang ada di hatiku bagaimana Yesus ini ku sampaikan. Sampai kemarin kami sampai keliling-keliling ketemu. Dari hotel keliling lagi. Udah mau dekat tol baru ketemu jiwa. Doakan. Nanti lihat di YouTube-nya, mungkin besok-besok bisa dihapus. Ikut Yesus. Budak Sekayu. Kau udah berapa lama di Palembang? Haleluya. Adakah budak Sekayu ikut Yesus? Haleluya. Saudara, yang ada di hatiku hanya nama itu. Aku nggak peduli dengan doktrin dogma apapun orang silakan. Nama itu yang memelihara hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, ikan mas 5 potong. Saya bilang kenapa nggak 6 potong Tuhan? Kan tinggal nambah 1, 5 aja bisa, masa nambah 1 kan bisa, ya kan? Di situ Tuhan ajar saya supaya kau tahu bukan lagi kau 2 tapi 1. Maksudnya apa? Bener. Pagi kami makan 2, siang kami makan 2 karena hari itu belum punya anak. Malam makan 1 berdua. Maksudnya 1 potong tadi. Kepalanya itu bagi 2. Mana bisa lah kita dipisahkan, diceraikan terkecuali kematian. Orang kita udah 1. 1 tambah 1 tetap 1. Haleluya. Guru matematika marah sama saya. Lah, iya makanya ibu kan ribut sama suami mau cerai kan? Karena 1 tambah 1 2, bukan 1 tambah 1 1 bu, udah selesai. Guru matematika banyak begitu masalah. Karena 1 tambah 1 jadi 2, bukan. 1 tambah 1 tetap 1. Ini orang-orang cerdas semua, dahsyat luar biasa. Aku senang khotbah begini. Nggak perlu ribuan orang tapi nggak paham. Biar 10 orang yang penting, wih, amin, berarti dia paham. Gak mungkin dia pura-pura paham, betul nggak? Kalau pura-pura paham kekuatannya 10 menit. Pasti. Haleluya. 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 Saya dipanggil gembala sidang istri saya, pertama nikah. Dia bilang, di Cikarang kita punya gereja. Jadi di sana belum ada koordinator. Bapak mau nggak jadi gembala di sana? Dikasih motor. Waktu itu saya nggak punya sepeda motor. Dikasih gaji, namanya PK, persembahan kasih. Tapi sama aja gaji itu istilah aja doang kan. Saudara, saya bilang saya doa dulu. Padahal jemaat waktu itu 3 orang. Istri saya bilang, udah terima aja. Jangan, bilang doa dulu. Doa puasa, saya doa puasa. Tuhan bilang jangan. Kalau di sana saya enak, dapat motor, sepeda motor, dapat bulanan, gaji PK. Saya bilang tidak. Saya bilang sama istri saya. 2 minggu kemudian ada seorang ibu, haleluya, datang ke rumah saya. Dia bilang kalau Yesusmu hebat, nih orang gila nih anak saya ini, anak orang udah gila 10 tahun. Doakan supaya sembuh. Oh, ditantang begitu sudah. Haleluya. Saya kalau ditantang begitu, langsung saya semangat. Kalau nggak ada tantangan makin lemah. Kalau orang bilang, kubunuh dia, aku makin semangat. Benar. Nah, karena aku tahu, berarti itu ada adrenalin yang naik. Jadi, kenapa orang heran ya? Pergi ke ke Dupan. Padahal setelah naik, di yang guling-guling itu, sampai di bawah,
astagfirullahaladzim. Kalau yang Islam begitu, atau alhamdulillah. Kalau yang Kristen, haleluya. Kenapa? Kan ngeri tuh. Ya kenapa dia mau? Makanya hidup itu harus begitu. Itu yang enak, ngeri sedap. Dia bukan nih, kawan. Makanya orang bilang, jangan temani sini ngaritik deh. Hidup ini sukacita, haleluya. Saudara, jadi setelah kita doakan seminggu di rumah kita, anak itu sembuh. Jadi biasanya dia telanjang. Umur 30 tahun, bayangkan telanjang. Lah, Kak, rumah kami dulu kecil banget, jangankan mobil, motor pun gak bisa masuk. Jadi itu rumah ya. Jadi satu tembok begini 2 rumah. Nah, namanya kontrakan toh nggak? Terus di sini ada kamar, di sini ada ruang tamu kecil, di situ anak itu tidur, di sana kamar mandi. Istri saya jam 1 pagi atau jam 2 mau ke toilet, tiba-tiba teriak, wah, ada apa? Saya lihat pula udah gandul-gandul begini, telanjang nih ya. Dalam habis pakai celana, jangan main, jangan gitu dong Pak, jangan kasar. Hei, dalam habis sama setan nggak boleh bebe, harus kasar. Kadang-kadang kan setan kok bebein. Keluarlah kau, nanti gue kasih bunga bu. Setannya keluar dikasih bunga. Lihat orang usir-usir setan di pohon-pohon, ya kan? Kepala kambing, oh dia minta kepala kambing dikasih. Setan disogok, enggak lah, enggak. Kita bilang, enggak, pergi ya. Iya Pak, saya pakai. Puji Tuhan, berapa hari kemudian setelah itu, anak itu makan sendiri, pakaian sendiri, mandi sendiri segala macam. Ini orang tuanya senang melihat, dibawa pulang. Seminggu kemudian telepon saya berdering, wah ada apa ini? Dulu masih baru-baru yang handphonenya bisa begini tuh, panjang begitu kan? Handphone pisang dulu ada, mula-mula handphone kan yang begitu tuh. Iya, terus dari pager, dari handphone kan. Terus dia bilang, bisa nggak ke alamat ini Bapak? Oh ya, rupanya itu showroom mobil. SNK udah siap, BBKB kunci udah siap. Padahal saya baru dengar khotbah pendeta, doa harus doa itu harus benar. Ini minta mobil, garasinya pun nggak ada, rumahnya di gang, minta mobil, nyetir pun belum bisa. Waktu mobil itu dikasih, saya belum bisa nyetir. Haleluya, haleluya. Setelah dikasih ibu itu, ya bu, bentar bu ya. Ya udah bawa Pak, ya bentar ke toilet dulu. Saya lama-lamain buang air kecil supaya pergi begitu, karena orang bisa berubah. Oh nggak bisa, nggak jadilah kata-kata. Udah, ku dengar-dengar nggak ada lagi ibu itu, saya keluar. Saya suruhlah karyawannya, karyawan showroom itu bawa mobil itu. Kami titiplah di rumah orang yang dia punya lapangan dikit rumahnya itu, karena rumah kami di gang kecil. Belajar saya naik mobil. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, berapa bulan kemudian saya pergi ke gereja tadi yang mau ditawarkan ke saya. Udah ada gembalanya di sana. Sampai kapan, sampai bertahun-tahun nggak punya mobil, naik motor terus. Saudara maksud. Jadi ternyata seandainya saya mau digembalakan di situ, menggembalakan itu mungkin begitu. Saya dikasih tantangan untuk nyaman, saya tidak mau nyaman. Saya tidak mau hidup nyaman. Saya mau hidup dengan banyak tantangan. Tetapi saya tahu saya pasti menang, lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Orang-orang sekarang tidak mau menghadapi tantangan. Pinginnya nyaman. Ternyata dia tidak bisa menikmati kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu harus kau nikmati kalau kau ngeri-ngeri sedap hidup ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau aku ditinggikan, haleluya, 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 dia tarik banyak orang, bahkan semua orang dia tarik kepadanya. Saya sepertinya gampang aja kalau melayani orang, gampang aja. Enggak saya cerita-cerita macam-macam, enggak. Ibu sekarang ada dosa enggak? Ada, pastilah semua manusia dosa. Terus bisa orang yang berdosa masuk surga? Habis. Saya cerita Yesus saja, nggak ada cerita lain-lain, hanya Yesus saja. Karena Alkitab bilang, pergilah, jadikan semua bangsamu
muridku. Matius 28. Haleluya. Haleluya. Jadi hanya nama dia yang aku sampaikan, karena Roma 10:9, kalau percaya dalam hati mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, selamat. Udah. Jadi maaf ya, maaf. Ini saya lihat bagus sekali di perjanjian baru. Bagus. Kalau bisa jangan perjanjian baru, 4 Injil aja. GPD 4 Injil. Yang saya maksudkan begini, Alkitab ini semua nggak ada. Hanya tentang 4 Injil cerita Yesus Kristus. Engkau tidak mengenal Musa, engkau tidak mengenal Yeremia, engkau tidak mengenal Elia, engkau tidak tahu cerita tentang si Habil dan Kain, engkau tidak tahu cerita tentang siapapun. Asal engkau kenal Yesus, hidupmu diberkati, hidupmu selamat. Haleluya. Itu yang saya maksudkan. Jangan salah paham, sorry. Bukan ku buat jadi malas baca Alkitab. Dari mana aku tahu cerita itu, Kain dan Habil semuanya? Ya dari sini. Tetapi saya mau mensederhanakan pikiranmu untuk kau bisa menikmati dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang biasa. Haleluya. 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 Pertama kali aku berjumpa dengan Yesus, saya betul-betul bisa menikmati dia secara akurat. Dan dia betul-betul memberikan pemahaman kepada saya bahwa dialah Tuhan Allah. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, waktu dia bangkit, dia dengan tubuh kemuliaan, kenapa Anda harus jadi tanah dulu? Karena Anda tidak tubuh kemuliaan, Anda sperma dan sel telur. Dia itu tubuh kemuliaan karena Roh Allah dan firman Allah. Dia bangkit itu dengan tubuh kemuliaan itu. Haleluya. Makanya waktu Thomas cucuk nggak ada darahnya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, sekarang dia itu ada nggak kemanusiaannya? Dia itu Tuhan Allah. Terus Pak, gimana kalau kita rayakan Natal? Nggak salah, kita cerita saja. Jadi gini, kalau kau makan nasi, lagi makan ya, makan apa Bu? Oh ini, dulu padi sih, habis padi jadi beras, sekarang jadi nasi. Jadi aku makan padi, makan beras, terus jadi nasi. Sekarang makan nasi. Nggak usah, makan nasi aja bilang. Tapi kalau ditanya, dari mana nasi ini? Prosesnya bagaimana? Ceritalah. Itu hanya proses. Yesus itu Tuhan Allah. Tidak ada lain lagi. Karena itu hanya dia saja yang kau tinggikan dalam hidupmu. Maka hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, sebenarnya kepingin ya saudara bertanya begitu. Haleluya. Coba kita buat sesi bertanya aja ya tentang Yesus Tuhan Allah ini. Bagaimana kira-kira? Haleluya. Tapi nanti kau bilang, "Wah, aku nggak suka begitu, aku suka yang semangat." Nah, itu susah juga. Haleluya. Karena nggak semua orang suka dengan pengajaran. Saudara, ketika engkau intim dengan dia, mengenal dia dengan benar, tidak ada lagi yang bisa menakut-nakuti saudara. Tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi saudara. Saya pernah ditelepon oleh pendeta Mawar Sarung. Dia katakan kepada saya, "Pak Pendeta Lubis, ya tolong Pak jangan mengkantor ustadz-ustadz begitu Pak. Apalagi Bapak mengkantornya terlalu vulgar sekali. Malah ditantanglah 2 puasa 40 hari 40 malam, ditantanglah Ustadz Somad adu puasa." Haleluya. Dan segala lagi, "Gak usah gitu Pak," katanya, gini macam-macam. Karena Pak Ustadz Somad bilang, "Kenapa?" katanya, "orang Kristen," karena ada yang bertanya, "Kenapa orang Kristen nggak ada yang dirasuk setan? Kok kenapa banyak orang Islam?" Karena katanya orang Kristen teman setan. Lah, saya jawab dong, betul nggak? Bukan karena kita teman setan, karena setannya takut sama nama Yesus. Haleluya. Coba lihat itu, judulnya aja adu kuasa. Jadi dia bilang, "Jangan Pak," katanya, "jangan begitu nanti Bapak, waduh, Bapak kan punya anak, punya istri, bagaimana?" Saya nggak gampang ditakut-takuti saya. Nggak mau saya tukar pikiran, terus terang aja. Walaupun kau nggak terima yang aku bilang ini, aja terserah. Yang penting hidupku makan enak, tidurnya nyak, kemana-mana ada mobil, ada itu, ada udah aman. Percuma orang bilang kita waras, paspor nggak punya. Biar dia bilang gila tapi punya paspor, pergi ke luar negeri, mana-mana. Gila, apa? Lu waras tapi bolak-balik, mondar sono, mondar sini, pon karet, pon sini, paling jauh mah ke sono.
Nggak tahu saya nama-nama daerah sini. Gak peduli aku apa yang orang katakan tentang hidupku. Aku hanya peduli karena Tuhan berkata, hai Resilubis, aku mau pakai engkau menjadi alat dalam tanganku. Karena itu kau jangan takut. Kemanapun kau pergi, beritakan namaku saja. Tidak ada yang lain, hanya namaku. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalau saya dulu kan rukun Islam itu 5. Mengucap 2 kali syahadat. Yang kedua itu sholat 5 waktu. Yang ketiga puasa. Yang keempat berzakat. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Yang pertama mengucap 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf ya Yesus, ini saya menceritakan aja. Nah, sekarang saya hanya satu syahadat saya. Tiada Tuhan Allah selain Yesus. Kan saya diberi keringanan. Dialah Tuhan Allahku, dialah nabiku, dialah sobatku, dialah guruku. Mantap banget, luar biasa. Bukan berarti jadi dia banyak pribadi. Oh berarti dia pribadi guru. Yesaya, kau baca Yesaya 9 itu. Haleluya. Ayat 5, akan lahir seorang putra penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal ajaib. Bukan jadi 4. Oh ya berarti dia satu, pribadinya apa? Penasihat ajaib. 2, apa? Bukan, dia tetap Esa. Haleluya. Mana ada dalam pikiran orang Yahudi Tuhan itu konsepnya seperti itu? Orang selalu pakai kita. Berarti ini lebih dari satu. Wah, dia nggak paham. Dia nggak paham. Saudara, kita itu sama dengan kami. Kamu lihat, kalau orang-orang kerajaan, raja, waktu saya di Brunei, itu Raja Brunei kalau pidato bilang kami. Ada dia sendiri. Itu bicara kebesaran. Arti kami itu kalau dia ngomong semua harus nurut. Kami. Soeharto dulu juga pakai bahasa ini, makanya otoriternya hebat kan. Kami mengatakan hari ini, kan begitu Soeharto. Jadi kata kami jangan langsung berarti banyak-banyak, bukan. Di Al-Quran pun banyak kata kami. Tuhan itu bilang kami. Haleluya. Jadi waktu saya ke Israel, ya saya coba bincang-bincang sama guide itu, terus saya bicara sama orang Israel. Maksudnya apa ini? Elohim kata kita ini, apa berarti jamak? Enggak. Mereka percaya Tuhan Allah yang Esa. Anda baca Ulangan 6 ayat 4. Hai orang Israel, Tuhan Allah itu adalah Esa. Maliaki 2, Tuhan itu Esa. Haleluya. Jadi Tuhan Allah kita itu Esa. Namanya Yesus. Kan sederhana kan? Akhirnya kok nggak murtad? Banyak yang murtad gara-gara itu. Oh, dia bilang, oh itu bagaikan matahari. Bapak itu matahari, Yesus itu sinar, ini Roh Kudus panas. Jadi sinar matahari bukan matahari, panas matahari bukan matahari. Tetapi di sekolah teologi saya diajarkan begini saudara, ya, biar Anda paham begini. Nah ini nggak saya hilang-hilangin ini sampai sekarang. Haleluya. Satu Tuhan, ada 3 kepribadian, 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Artinya begini. Haleluya. 3. Nah, coba saya contohkan di YouTube ya. Haleluya. Misalnya begini. 3 kepribadian. Ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ini dalam kesatuan. Tapi tidak boleh begini. Harus begini. Tapi tidak boleh juga begini. Nggak boleh. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Haleluya. Jadi satu-satunya tidak bisa dipisahkan. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Muncullah kata Tritunggal. Keren. Betul nggak? Keren kan? Di Indonesia kan jadi di Inggris kan jadi Trinitas. Haleluya. Masih keren. Datang Anies Baswedan, dibuat peraturan undang perda 3 in 1. Mulai jelek namanya. Itu sama Tritunggal, Trinitas, 3 in 1 sama. Di Indonesia kan 31. Tritunggal itu 31. Itu kan bahasa Sanskerta. Haleluya. Allah yang kusembah Yesus Kristus, Tuhanku Allah yang Esa.
saya mau kasih analogi buat saudara ya, karena ada yang terlalu vulgar, aku pun nggak senang. Jadi saya mau buat analogi buat saudara begini, saudara. Oke lah, kau bilang 3, 1, 3 kepribadian, 1, 1, 3, 3, 1, oke. Capek kau gitu. Sekarang saya pernah kumpuli pendeta 3 orang. Saya bilang gini, oke lah terserah. Aku percaya Yesus Tuhan Allah, sebagai anak manusia mati di atas Golgota, kealahannya tidak akan pernah mati, dia bangkit hari yang ketiga naik ke surga. Yohanes 14 menyediakan tempat bagiku, dia akan datang kembali menjemput aku selamat nggak? Selamat, ya udah. Gua cari selamat ikut Yesus, bukan cari yang lain. Gua peduli. Mau lu bilang 10, 100 gak peduli, yang penting gua selamat. Persoalannya nanti ini jadi problem. Makanya kita hanya disuruh beritakan nama Yesus. Kalau Anda baca di Kisah Rasul, tidak ada mereka membaptis atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus, enggak ada. Semua baptisnya atas nama Yesus, atas nama Yesus, atas nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus semua itu sudah ada. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sudah ada semua. Haleluya. Makanya saudara, kalau Anda oke ya. Karena sudah masuk ke wilayah ini, nanti Anda jadi bingung, jadi saya harus jelaskan. Pakai ini ya, biar Anda ya. Oke. Jadi kalau gitu gimana dong Pak? Tentang Bapak itu gimana dong? Kan ada pakai istilah-istilah Bapak. Oke, mari. Haleluya. Kalau yang lain udah ya, Yohanes 14 ayat 78 Bapa dan aku satu, Yohanes 10:30 Bapa dan aku satu ya. Oke, sekarang dia udah banyak menjelaskan ke muridnya juga nggak paham. Akhirnya dia ngomong begini, Yohanes 16. Artinya saya hanya mau membuat Anda berpikir simpel, asal saudara selamat, jangan murtad. Karena ini sampai kapanpun kalau dipertanyakan oleh orang-orang Islam dan orang lain, semua takluk dalam perdebatan. Makanya kalau jadi nanti kita ada bulan 1 pertengahan tanggal 25 akan berdebat bukan masalah tentang Tuhan. Aku mau bicara masalah keselamatan. Saya Budin Ibrahim, saya si Tambunan, terus katanya sama Ustadz Nababan, Ustadz apa lagi ya? Ada 3 itu. Saya baru di WA tadi. Bapak siap nggak? Asal temanya ini dan jangan lari dari tema. Oke, sekarang karena begini, kalau kita bicara tentang yang 311 saja, kok nggak bisa akan jelaskan. Sekarang begini, Bapak itu matahari, ini sinar, ini panas. Panas itu bukan matahari, matahari ya matahari. Sinar itu bukan matahari, sinar ya sinar matahari. Tetapi ini lain. Ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya ini Allah masalahnya. Nah, sekarang namanya siapa? Nama Bapak siapa? Nama Allah yang anak ini sudah jelas Yesus, tapi Allah anak tidak ada di Alkitab. Yang ada anak Allah, Allah Roh Kudus pun tidak ada. Yang ada Roh Kudus. Haleluya. Makanya saya jelaskan ya, Yohanes 16 ayat 24. Sebenarnya kalau saya jelaskan ini harusnya waktunya memang spesial ini 2 jam 3 jam itu pun belum cukup sebenarnya. Tapi ya udahlah Bapak, saya kasih gambaran buat saudara supaya Anda nanti berpikir simpel dan ketika orang tanya sederhananya. Makanya anak saya itu yang sisa depan mulai kelas 2 SD berdebat terus sama teman-temannya muslim. Tuhanmu 3 ya? 311. Enggak. Allahku Esa. Dia aku panggil Bapa. Bapakku punya nama. Namanya Yesus. Diam mereka, enggak ada. Enggak berbukti. Coba gua bilang matahari ini pasti jauh kalah. Yohanes 16 ya ayat 25. Coba 3, 2, 1. Stop ya. Jadi kalau Anda cerita, Anda baca itu cerita bapak-bapak akhirnya begini dia. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Terus aku ini siapa maksudnya aku? Ya Yesus. Jangan Tuhan-Tuhan aja, banyak Tuhan. Kalau kau bilang Tuhan-Tuhan belum tentu Yesus Kristus. Allah-Allah pun belum tentu Yesus. Oke ya. Nah, aku ini Yesus. Terus tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan biasa, tetapi dia dulu bilang Bapak. Sekarang gini ya. Anda baca itu ya di Taman Getsemani, dia ngajar, terus dia ngajar muridnya begini. Kalau doa itu di Matius 6 ya, doa Bapa kami di sorga. Terus ada di kata-kata yang agak mau terakhir, ampunilah dosa
Makanya orang Islam bilang Yesus berdosa. Karena bilang kan, ampunilah dosa-dosa kami, termasuk Yesus dong. Nah, makanya dia kesel dia langsung. Terus dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Next. Oke? Padahal dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Terus aku di situ siapa? Yesus. Dan tidak Yesus katakan kepadamu. Terus bahwa Yesus enggak, kau minta sama Yesus. Jangan pusing-pusing kau. Makanya ada orang berdoa tanya sama saya, Pak gimana sih Pak ya? Aku kadang-kadang Bapak nanti takut Yesus cemburu, Yesus, terus takut Roh Kudus cemburu, Allah Roh Kudus. Kalau kau bilang Yesus udah di situ semua. Allah kita itu punya nama. Haleluya. Yang perlu dibahas namanya. Oke, saya persingkat ya biar cepat karena orang bingung dengan Roh Kudus. Oke, kita baca Yohanes 14 ayat 26. Kalau Allah yang Esa banyak banget. Haleluya. Nah, 3, 2, 1. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Stop. Nah, orang di sini jadi bingung karena diutus oleh Bapa. Seolah-olah Bapa lebih besar, Yesus di bawah. Oke. Dia nggak tahu dalam konteksnya waktu ayat ini dia ada. Nah, terus yang oleh Bapa dalam, yang penting dalam nama siapa? Nama Yesus kan? Oke. Saudara, di Al-Quran juga ada Roh Kudus, tapi nggak nama Yesus. Ada di Al-Quran. Jadi Isa itu Rohullah dan Kalimatullah, Roh Allah, Roh Kudus ada. Roh Kudus dalam Al-Quran, tetapi tidak dalam nama Yesus. Jadi Roh Kudus yang di Al-Quran beda dengan ini. Ini Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan disama-samain, oke? Oke. Terus jadi contoh gini ya, ini seolah-olah yang mengutus Roh Kudus itu adalah kita mau buktikan yang mengutus Roh Kudus itu siapa? Nah, di sini Bapa seolah-olah. Kau baca di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Saya nggak tahu kenapa saya masuk kemari. Tiba-tiba, maksudnya begini loh. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini, tapi kenapa saya menyampaikan ini? Seharusnya saya menyampaikan dari awal berturut, mulai dari kejadian sampai, tetapi di akhir ini saya kayak tergerak aja supaya engkau tuh nggak pusing dalam hidupnya. Hanya Yesus saja, itu maksud saya. Terus 3, 2, 1. Nah, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku ini siapa? Yesus. Terus terus di sini yang mengutus siapa? Yesus. Haleluya. Jadi saudara jangan terjebak hanya dengan Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur, jadi 3 roh. Kalau kau terjebak dengan itu, Yohanes 17 di situ dikatakan, aku berdoa ya supaya kita satu dan mereka juga satu. Bayangkan, ada berapa itu pribadinya? Coba, saya mau tanya saudara, kalau manusia punya 2 kepribadian aja, siapa nama? Poniman. Siang-siang itu, udah malam ditanya, siapa nama? Ponian. Pribadi ganda. Ngapainlah Tuhan punya banyak aneh-aneh kepribadian? Enggak lah, Tuhan hanya punya 1 kepribadian banyak. Maka saya waktu khotbah di Polda Metro setelah selesai, terus ada seorang kombes dir narkoba waktu itu datang, saya senang dengan Bapak, energik, semangat. Tapi saya ini melankolis Pak. Saya bilang melankolis, kolerik, flegmatis, sanguinis itu bukan Tuhan yang ciptakan. Loh, kok gitu Pak? Ya kita hanya diberi karakter Kristus. Terus ini apa ini maksudnya? Ini keadaan situasi saja. Kok kalau gaul semua ini laki-laki yang gagah ini, itu yang di belakang.
bergaullah 10 tahun sama bencong, lama-lama jalan begini. Nggak percaya, silakan aja. Jadi itu hanya karena situasi keadaan aja yang akan bodoh. Kau bergaul terus sama orang khawatir pun kau jadi khawatir. Kau bergaul sama pendeta, lama-lama kayak pendeta. Di mana-mana saya kayak polisi, karena bergaul saya banyak polisi. Di mana-mana orang sering bilang syuk. Tadi aja mau keluar hotel, syuk. Kadang-kadang sampai keceplosan, ada tadi yang polisi bilang, Pak pendeta saya di restoran. Padahal dia udah mau siap sama saya. Dia bilang saya pendeta, jadi gak siap dia. Haleluya. Jadi saudara, pergaulan buruk merusak kebiasaan. Kebiasaan yang baik merubah kebiasaan yang buruk. Haleluya. Oke, ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Yesus pergi, sebab jika Yesus tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, Yesus pergi, aku, Yesus akan mengutus dia. Dia di sini siapa? Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kita bicarakan harusnya nama Tuhan Allah, jangan pribadi-pribadi. Nama Tuhan Allah, Yesus itu Tuhan Allah. Dia adalah pribadi Allah. Dia adalah nama tertinggi, nama di atas segala nama. Terus bagaimana mungkin lagi ada nama lain yang sama dengan dia? Orang dia nama tertinggi, kata Filipi 2, gimana? Sekarang gini aja, Anda masuk Matius 12, segala kuasa di surga di bumi udah ada pada dia. Terus gimana? Udah ada sama Yesus. Haleluya. Atau Bapak ini bilang, akulah Bapak, nggak apa-apa, lu Bapak, yang penting kuasanya sama gua. Terus gimana? Haleluya. Jadi saudara, di dalam nama Yesus itu udah semua. Jadi kok gak usah pusing-pusing. Yang penting Tuhan Allah itu Yesus. Itu yang saya maksudkan. Bukan sorak-sorai buat itu yang saya maksudkan. Saya bukan mengajak berdebat, untuk membuat kau berpikir simpel. Haleluya. Satu ayat lagi terakhir kita baca, Yohanes pasal 14 ayat 14. Ini Yesus langsung bilang. Oke, kita baca. 3, 2, 1. Dalam nama Yesus. Yesus akan berikan sorak-sorai buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Bapak anti dengan ngomong Bapak. Enggak, aku dalam doa tadi kan ada ngomong Bapak juga. Bukan itu, tetapi aku tahu Yesus Kristus, di sanalah semua lengkap semua. Kalau kau bilang Yesus, kalau kau bilang Bapak Risulia atau Sembiring, Bapak, ya Bapak yang mana? Tuhan, ya Tuhan mana? Datang dari Bali, akulah dia. Saya harap Anda paham ya. Nanti dibilang lagi kita gini kan, oh datang dari Dolok Sanggul. Kalau ini aku berani ngomong, karena orang Batak nggak mungkin lah nuntut aku, betul nggak? Aumai, ya, hukum darah jadi bolu. Haleluya. Marah kan kalau udah cerita gini, marah dia, lihat. Jadi kau bilang ala mana? Tapi kalau kau bilang Yesus Kristus, udah. Satu lagi ya, Roh Kudus, lihat. Yohanes 16 ayat 13. Coba lihat. Haleluya. Jadi minta sama Yesus, Yesus yang ngasih. Terus ini kita baca 3, 2, 1. Stop dulu. Roh kebenaran sama nggak dengan Roh Kudus? Sama kan? Tapi kan orang lebih Roh Kudus. Makanya nggak usah malah terpancing dengan kalimat bahasa begitu, hanya bahasa. Udah terus. Iya. Ayat 14 ya. Ayat 14. Next, ayat 14. Terus iya? Iya di situ siapa? Iya di situ siapa? Bukan. Roh Kudus, baca konteksnya tadi. Iya, Roh Kudus akan memuliakan aku. Aku di sini siapa? Yesus. Sebab iya di sini siapa? Roh Kudus akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripadaku. Ku di sini siapa? Yesus. Haleluya. Jadi kau cukup bertuhankan Yesus Tuhan Allah Juru Selamat. Oh ada Roh Kudus? Ada. Roh Kudus siapa? Dalam nama Yesus dia datang. Kau nggak bisa usir setan dalam Roh Kudus.
Dalam Bapa, pergi kau Bapa, pergi kau, nggak bisa. Tapi kau bilang dalam nama Yesus, semua udah ada di situ. Berikan sorak-sorak yang buat Tuhan yang rasa saudara. Sorry, mohon maaf, saya cuma menjaga karena sudah banyak kali murtad gara-gara ini. Jadi saya berdoa sama Tuhan bagaimana untuk mengajarkan yang simple, tapi kita nggak sesat, nggak masuk neraka. Haleluya. Dan saya mau akhiri. Sekarang kita berdebat, silahkan berdebat. Saya ajak semua orang. Sekarang Yesus bangkit dari kematian. Terus, apakah dia begitu lagi? Oh, dia anak manusia lagi? Enggak. Itu hanya istilah karena dia pernah datang. Makanya Habib Rizik bilang, kalau Allah beranak, terus kululullah lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Udah aku debat kemarin itu. Haleluya. Nah, terus bidannya siapa? Lah, nggak paham, udahlah. Aku takutnya kau yang begitu-gitu kau kabur. Iya ya, kalau Yesus Tuhan Allah itu bapaknya bidannya siapa? Enggak. Aduh, kayaknya karena kalau di gereja lain 2 jam, di sini katanya enggak, jam 9 selesai. Udah bang, lagi bang. Haleluya. Nah, malas Pak bangkit Pak, gimana Pak? Malas Pak, seru ini Pak. Haleluya. Haleluya. Saudara, maksud saya begini ya, biar Anda paham ya. Maksud saya membuat Anda berpikir simpel hidup ini. Haleluya. Jadi jangan konsep Tuhan itu membuat kau ribet. Yesus Tuhan Allah, sudah disitulah Bapa itu, disitulah Roh Kudus. Yesus Tuhan Allah, disitulah. Boleh nggak manggil? Boleh. Boleh nggak manggil? Boleh. Bukan berarti jadi dia 3, bukan. Yesus Tuhan Allah, dia Allah yang esa. Mari hadapkan hati pikiranmu kepada Yesus. Dia Tuhan Allah yang esa. Ora basa kata karala babas. Kiarala babasa kata karala babas. Kiarala babasa kata karala. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, siapapun saudara yang masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, di pertengahan khotbah saya sampai selesai, minta nomor saya dengan Bapak Gembala saudara, saya akan jelaskan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya sedih banyak sekali orang Kristen yang mualaf. Saya tahu ada juga yang mualif. Mualif itu maksudnya adalah dia dari Islam jadi Kristen. Mualaf itu Kristen ke Islam. Makanya sebenarnya pertemuan kita 100 hari pun kau akan menemukan bahasa-bahasa yang lain. Tapi karena waktu memang membuat kita harus berpisah. Tapi jangan khawatir, karena teknologi sekarang canggih. Kita bisa berhubungan lewat WA, WhatsApp, lewat handphone, telepon. Saudara, berpikirlah simpel tentang Tuhan, bahwa Allah yang kau sembah namanya Yesus Kristus. Dialah Tuhan Allahmu. Biarlah Yesus berdaulat atas hidupmu. Yesuslah yang menggembalakan engkau. Yesuslah yang memimpin engkau. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus berkarya dalam hidup. Oh ya, masa kata-kata lama Bapak sih kata-kata. Roh Kudus berikan pemahaman supaya mereka mengenal nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Gloria balala 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 balala. Siome no mano bino bini ne aboli mala ya alaba yubini ke adala iraba. Lela abayo como le ni musimura la bola. Ayore o mesere grano bina ira la idbaro mora. La yose bina ira ma. La yose ma ira. La
mengenal Yesus secara akurat, engkau tetap terus mengalami Dia. Engkau tidak pernah suap. Jangan kau pikir kejahatan yang paling dibenci Tuhan itu zina, rampok, curi. Tidak. Kejahatan yang dibenci Tuhan itu adalah suam-suam. Wahyu 3 ayat 16, karena kau suam-suam kuku kumuntahkan. Dosa apapun yang kau punya hari ini, kalau engkau datang kepada Yesus dengan semangat, dengan gairah dan minta ampun, kau diampuni. Tapi kalau kau suam-suam, bagaimana kau datang kepada Yesus? Itu persoalannya, itu masalahnya. Mau melangkah aja berat. Dan hari ini aku tambahkan berita sukacita. Kau bukan hanya menyala, tapi menyambar. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Saudara, saya mau banyak cerita, mau banyak nyampaikan tentang bahasa roh. Bahasa roh itu bisa ada penyembahan dalam roh. Bahasa roh itu ada kata-kata, ada titik koma, ada tanda seru, ada ini. Di beberapa negara saya pernah mengalami problem di imigrasi, tapi saya bahasa roh saja, mereka bisa paham. Banyak orang berpikir, oh, bahasa roh itu harus kisah 4, Partia, Elam, Media, Arab dan sebagainya. Padahal di 1 Korintus 14 ayat 2, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Tidak ada manusia yang tahu. Tapi kenapa kisah 4 tahu? Bukan berarti mereka bahasa Arab, mereka tetap bahasa roh, tetapi Tuhan kasih paham kepada kelompok tertentu. Ini bahasa Arab, ini bahasa Partia, Elam. Ini pernah saya alami di Thailand, di Shenzhen perbatasan Hong Kong. Saya pernah alami di Guangzhou, saya pernah alami di mana-mana. Saya tidak tahu bahasa, tapi saya berdoa, saya panggil kamu lama singgala. Orang itu datang, hayo merebe, saya doakan. Dia tahu maksud saya. Dia menangis. Kami bisa berbicara sampai 1 jam. Kalau Anda tanya ngomong apa, aku nggak tahu. Tapi dia tahu. Saudara, jangan berhenti bahasa roh. Itu yang saya maksudkan. Saya tahu ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan ini. Tapi saya tidak peduli karena saya mengalaminya. Saudara, Anda mau bilang gula itu pahit seluruh dunia ini, saya nggak peduli. Saya sering apa? Nyicipin gula manis. Jadi kau bilang pahit terserah, tetap kau bilang manis. Makanya kalau kau mengalami hadirat Tuhan dalam kuasa bahasa roh, dalam bahasa roh, maka dahsyat luar biasa. Saya rasakan tadi, Anda lihat cara saya bahasanya itu lain. Kebanyakan orang tersandung, kenapa? Karena pergi ke gereja sana semua bahasanya sama. Yang kesana lagi yang kesana bukan. Oleh karena itu, kalau kau pertama dapat itu nggak ada masalah. Pertama anak saya si Daniel dulu hanya bisa bilang mam, pap. Sekarang dia ngomong jangan begini papa, jangan begini mama, begini kau ya. Kalau awal mula kau dapat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi makin kau intim dengan Tuhan, dia taruh kata-kata di dalam rohmu, sehingga kau bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya, terima. Haleluya, haleluya. Allah aja behena kalama, terima. Ayo behena. Kedua tanganmu arahkan kepada Yesus. Saya sebenarnya ingin tambah lagi, tapi hari ini saya bilang angkat hatimu saja. Nanti Roh Kudus yang mengajari. Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus, bukan datang dalam nama lain. Ada Roh Kudus dalam nama yang lain, ada Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Saya tahu tidak pernah pendeta satupun ngomong begitu. Maksudnya Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus, Roh Kudus, enggak. Saya dari sana, saya tahu ada Roh Kudus juga. Roh Kudus bisa Anda baca. Tapi bukan datang dalam nama Yesus. Ini Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus.
Sekarang kita Roh Kudus, tapi Pentakosta lama, gereja GBD lama dulu bilangnya Rohul Kudus, Rohul Kudus. Sekarang aja Roh Kudus. Haleluya. Saudara, angkat hatimu, rohmu, dua tanganmu ke atas. Ikuti doa saya. Malam ini, ikuti doa saya. Malam ini, kami deklarasikan tiada Tuhan Allah selain Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus, tapi yang datang dalam nama Yesus. Kami panggil Yesus Bapa kami, tapi Bapa kami punya nama, namanya Yesus Kristus. Hari ini kami mendeklarasikan tiada Tuhan Allah selain Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus mereka selamat karena hanya nama Yesus yang menyelamatkan kami. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai kepada Yesus yang meriah. Haleluya. Saudara, sampai saya lupa, ada beberapa orang dari Polresta akan datang ke kamar saya, ke hotel kami. Mereka akan minta didoakan. Janji saya jam 10 ke atas. Oke, Tuhan berkati. Haleluya. Saudara, ya, kalau Anda memang ingin lagi lebih paham hal seperti ini, saya kapan aja dipanggil, asal pas saja jadwalnya, saya mau. Karena saking mahalnya saya kasih gratis.